mau nanya nih di sini. Kalau kita dengar ada yang ngomong negara Korea Selatan, pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan? Apa sih yang sering dipikirin sama orang-orang? K-pop? Atau dramanya? Ataupun budaya modernnya yang sudah mendunia? Nah, itu semua benar banget ya teman-teman. Tapi, di balik dunia hiburan Korea Selatan yang mewah itu, mereka punya kisah terpuruk yang menjadi sebuah perjuangan di awal kebangkitan negara Korea Selatan itu sendiri. Nah, Korea Selatan itu awalnya berdiri pada tahun 1948. 2 hingga 4 tahun kemudian, pada tahun 1953, terjadilah perang di Korea Selatan yang mengakibatkan sebagian besar wilayahnya itu hancur. Nah, pada masa itu, kondisi ekonomi di Korea Selatan itu sangat-sangat lumpuh. Kemudian, masyarakat hidup dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tetapi justru di titik terendah itulah semangat kerja keras dan juga tekad para masyarakat negara Korea Selatan itu mulai tumbuh. Nah, kemudian guys, pemerintahnya itu nggak tinggal diam juga. Jadi mereka itu mulai fokus untuk membangun negaranya kembali. Dimulai dari pendidikannya, kemudian teknologinya, dan industrialisasinya. Nah, perlahan tapi pasti, kemudian negara Korea Selatan itu mulai bangkit. Dan sekarang sudah menjadi salah satu negara yang maju di Asia. Sekarang, Korea Selatan sudah dikenal sebagai pusat inovasi dan juga teknologi dunia. Keren banget kan guys? Samsung didirikan pada tahun 1938 dengan seorang pendiri yang bernama Lee Byung-chul. Nah, perusahaan ini tuh hanya bergerak di bidang ekspor awalnya untuk makanan dan juga barang kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian seiring perkembangannya waktu, pada tahun 1969, Samsung ini mulai mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan teknologi. Nah, Samsung itu kemudian mengembangkan bisnisnya pada sektor elektronik. Jadi, teman-teman, dengan berfokusnya di sektor elektronik inilah, perusahaan Samsung mempunyai fondasi utama untuk mencapai kesuksesan mereka. Kini, perusahaan Samsung sudah dikenal sebagai teknologi global yang berinovasi di bidang elektronik, smartphone, chip semikonduktor, dan bahkan kecerdasan buatan. Nah, jadi udah sangat-sangat mengikuti perkembangan zaman sekali ya guys. Nah, jadi dari perusahaan Samsung ini kita bisa belajar ya guys, bahwa semangat perubahan dan inovasinya itu tidak hanya berhenti untuk satu perusahaan saja. Jadi itu juga dapat berdampak bagi seluruh dunia. Inspire the world, create the future adalah visi dari perusahaan Samsung. Nah, misinya yaitu membangun inovasi dan teknologi agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Jadi perusahaan Samsung ini udah mikir gak hanya tentang jual produk, tetapi gimana masyarakat di seluruh dunia itu bisa menggunakan teknologi di perkembangan zaman sekarang ini untuk menghadirkan pengalaman dan solusi digital yang berdampak positif untuk seluruh masyarakat di dunia. Tentu tidaklah mudah bagi perusahaan Samsung. Tentu ada langkah-langkah dan juga strategi yang mereka susun untuk menciptakan inovasi dan teknologi tersebut. Nah, bagaimanakah cara perusahaan Samsung untuk memasuki pasar global? Oke, jadi teman-teman, perusahaan Samsung itu sudah tersebar di lebih dari 80 negara yang ada di dunia dengan produk utamanya yaitu ada smartphone, semikonduktor, dan juga televisi. Nah, jadi dari 3 produk ini aja udah ngebuktiin gimana kalau perusahaan Samsung itu udah terkenal dengan teknologinya
secara global. Kunci suksesnya terdapat di inovasi dan juga digitalisasi. Jadi dengan dua hal tersebut, perusahaan Samsung dapat menguasai pasar teknologi global dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di tiap-tiap negara. Tentunya, dalam hal ini, perusahaan Samsung mempunyai langkah-langkah cerdas untuk memasuki pasar global. Nah, strategi apa aja yang sudah dilakukan oleh Samsung? Pertama, Samsung mempunyai pusat riset dan pengembangan atau Research and Development di berbagai negara dengan tujuan untuk menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, Samsung juga menjalankan produksi lokal dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan juga mempercepat distribusi produk. Dan yang terakhir, Samsung juga aktif berkolaborasi dan juga berinvestasi secara global, baik dengan perusahaan luar maupun dengan pemerintahannya, dengan tujuan agar memperkuat jaringan bisnisnya di pasar dunia. Tentunya, dalam menyusun strategi-strategi tersebut, perusahaan ini dapat mengalami hambatan-hambatan. Nah, bagaimanakah mereka menghadapi hambatan tersebut? Halo, nama saya Theodiva Lazagi. Saya akan menjelaskan hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh brand besar yaitu Samsung. Nah, yang pertama ini persaingan global. Sebagai salah satu raksasa teknologi dunia, Samsung menghadapi kompetisi yang sangat ketat dari berbagai merek besar yaitu seperti Apple, Xiaomi, dan Huawei. Nah, ketiga brand tersebut memiliki reputasi yang kuat dan inovasi yang terus berkembang, serta pangsa pasar yang luas di berbagai negara. Nah, kondisi ini menuntut Samsung untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal dan tetap menjadi pilihan utama konsumen di tengah gempuran produk kompetitor. Lalu selanjutnya, regulasi negara tujuan. Setiap negara memiliki kebijakan berbeda-beda terkait impor teknologi, keamanan data, hingga perlindungan privasi pengguna. Hal ini membuat Samsung harus menyesuaikan strategi bisnis dan produknya agar tetap sesuai dengan peraturan di setiap negara. Nah, lalu hambatan berikutnya itu biaya inovasi yang tinggi. Sebagai perusahaan teknologi, Samsung harus terus berinovasi dalam desain, fitur, hingga pengembangan chip dan layarnya. Namun inovasi besar tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, proses riset dan pengembangan lebih lanjut memerlukan investasi besar, tenaga ahli, dan waktu yang panjang agar produk yang dihasilkan benar-benar unggul di pasar global. Lalu cara untuk mengatasinya itu yang pertama fokus pada inovasi. Samsung terus berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan sehingga mampu menciptakan teknologi yang revolusioner seperti layar foldable, kamera resolusi tinggi, dan chip buatannya sendiri. Langkah ini membuat Samsung tetap unggul dan berbeda dibanding pesaing lainnya. Nah, selanjutnya menjaga kualitas produk. Samsung sangat konsisten dan dalam menjaga standar kualitas tingginya baik pada produk smartphone, televisi maupun produk elektronik rumah tangga lainnya. Selanjutnya, kerjasama dengan pemerintah lokal. Samsung menjalin hubungan baik dengan pemerintah di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Tujuannya agar dapat memahami regulasi yang berlaku dan memperlancar proses perizinan serta membuka peluang kerjasama dalam hal investasi dan pengembangan teknologi. Nah, yang terakhir melakukan investasi di negara tujuan. Samsung membangun pabrik dan kantor cabang di
berbagai negara seperti di Indonesia, Vietnam, dan India. Langkah ini tidak hanya membantu menekan biaya logistik dan memenuhi regulasi lokal, tetapi juga meningkatkan citra positif perusahaan karena mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Hai, aku Ita. Aku di sini akan menjelaskan dampak dan analisis SWOT Korea Selatan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari dua itu kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman, yaitu dampak positif. 1. Lapangan kerja meningkat. Pertumbuhan industri teknologi dan manufaktur mendorong terciptanya banyak sekali peluang kerja dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, ekonomi Korea Selatan makin pesat. Sektor industri dari utama elektronik dan otomotif menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, inovasi teknologi berkembang. Persaingan perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, dan banyak lagi juga mendorong kemajuan pesat dalam penerimaan perkembangan teknologi baru. Yang B yaitu dampak negatif. 1. Ketergantungan ekonomi global. Ketergantungan tinggi terhadap ekspor dan perdagangan internasional membuat Korea Selatan rentan terhadap fluktuasi yang dinamakan ekonomi dunia. Yang kedua, isu lingkungan dan tenaga kerja. Produksi massal serta penggunaan sumber daya besar dapat menimbulkan masalah seperti limbah produksi, polusi, dan juga kesejahteraan pekerjaan. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Memiliki brand global kuat dan teknologi ini cukup canggih dengan perusahaan besar yang sangat diakui di dunia. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, ketergantungan pada dasar smartphone dan elektronik menyebabkan banyak sekali resiko jika tren global merubah semua menjadi dunia yang akan dengan smartphone dan benar-benar tidak peduli apapun itu, karena mereka hanya ingin menggunakan smartphone, gadget, internet, dan lain-lain. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di opportunity ini adanya tren global part yang menuju diskualifikasi atau teknologi hijau yang membawa peluang ekspansi industri baru. Nah, yang keempat adalah threat atau ancaman. Persaingan global yang keras dan merubahkan teknologi yang sangat cepat di depan masyarakat dan menurunkan daya saing jika tidak berinovasi. Seperti yang katanya membuat persaingan global antara masyarakat juga kepada anak-anak di bawah labil dan mereka sangat menyerap terlalu gampang oleh gadget. Oke, dari dampak yang kita jelaskan tadi, dari dampak positif maupun dampak negatif dan juga analisis SWOT dalam luar negeri yaitu Korea Selatan, kita akan ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengembangan industri dan teknologi di Korea Selatan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, juga inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui analisis SWOT yang tadi kita jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan memiliki kekuatan utama, beda inovasi dan reputasi global. Tetapi perlu mengatasi kelemahan dan ancaman dengan strategi diversifikasi dan keberlanjutan. Oke, yang keempat yaitu D, saran melakukan diversifikasi sektor industri agar tidak terlalu bergantung pada internet, gadget atau elektronik dan juga lingkungan yang keberlanjutan. Juga mendorong riset pengembangan teknologi baru khususnya di bidang AI, energi terbarukan, dan digitalisasi, peningkatan komunitas, serta sumber daya manusia, daya saing global terus terjaga. Oke, sekian, terima kasih.